semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah aku bisa share kegiatan aku lagi di siang hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin ada di antara teman-teman yang bosen nyimak kegiatan aku yang itu mulu. Ini adalah hari ketiga aku produksi kue kering lebaran tepatnya ya. Dan di sini tuh aku lagi mau bikin kue kastengel. Jadi kue kastengel itu adalah kue lebaran yang rasanya asin gitu ya, karena terbuat dari basicnya itu keju ya. Kejunya itu lumayan banyak. Teman-teman bisa gunain mix antara keju edam dan juga keju cheddar, atau juga triple keju gitu ya, cheddar, edam dan juga parmesan biar rasanya lebih mantap. Nah di sini juga aku lagi membuat, tapi ini kayaknya tuh nggak terlalu banyak sih ya. Jadi hari ini tuh aku udah kesiangan mau produksinya. Jadi nanti kalau aku kebanyakan ngadon gitu, takutnya tuh nggak keburu gitu nyetak-nyetaknya. Nah ini tuh aku pakai kejunya sekitar 375 gram. Terus juga ada margarinnya 500 berapa ya. Pokoknya nanti untuk resep detailnya kapan-kapan pas aku senggang waktunya aku sertakan di deskripsi gitu ya teman-teman. Nah untuk kue kastengel itu sendiri biasanya juga lumayan banyak penggemarnya kalau di customer aku. Terus buatnya juga gampang sih. Nah ini tuh aku lagi masukin terigunya juga ya. Buatnya basic kue kering itu rata-rata sama ya teman-teman, antara bahan juga sama, cuman takarannya aja gitu yang berbeda. Terus juga kayak di beberapa jenis kue kering lebaran biasanya ada satu bahan yang diunggulkan sesuai dengan jenis atau varian kue tersebut atau judulnya gitu ya. Aku mohon maaf ya kalau mungkin dirasa di sini pakaian aku agak kurang sopan. Sebenarnya ini tuh pakai daster yang ke bawahnya panjang, cuman lengannya pendek gitu ya teman-teman. Ini terik banget. Jadi di daerah aku udah masuk yang siangnya tuh terik banget, terus nanti sorenya itu yang hujan besar, nggak tahu deh fenomena apa. Pokoknya ini juga pas aku ngadon kue keringnya, aku bener-bener di depan aku itu kipas angin. Biar ini ya nggak terlalu yang keringetan gitu. Nah pas aku masukin tepung ini, si kipas anginnya aku matiin bentar karena kalau nggak biasanya tuh berterbangan kemana-mana. Tapi nanti pas ngadon, pas nyetak gitu aku full kipas angin karena bener-bener yang panas gitu, gerah. Nah setelah adonan jadi seperti biasa, ini bagian nyetak ya. Mencetaknya pun sama seperti kue putri salju. Biasanya untuk kastengel sendiri tuh cetakannya ada yang kotak, ada yang oval, ada yang, kalau aku pakai yang ini ya, agak bergelombang gitu ya. Pokoknya sesuai selera aja, sesuai dengan keinginan kita aja gitu ya, mau dibikin bentuk apapun jadi. Terus ini aku ngegilingnya pakai gelas aja. Biasanya sih pada pakai rolling pin ya, tapi kalau aku tuh kurang nyaman kalau pakai rolling pin. Terus tinggal dicetak seperti biasa. Membuat kue lebaran ini menurut aku menyenangkan ya. Cuman kadang tuh yang bikin agak bete-nya kalau pas bikinnya tuh terlalu banyak, jadi kayak punggungnya tuh aduh sakit banget, apalagi kalau nastar ya, itu bener-bener manual satu persatu dibulet-buletin. Terus tadi juga ada kopi ya di situ, itu kopi buat aku minum. Ini mumpung belum masuk Ramadan, jadinya pas produksi kue lebaran itu masih bisa ngopi siang hari. Nanti kalau pas udah masuk Ramadan kan udah nggak bisa ya. Nah untuk pecinta keju biasanya kue kastengel ini selalu dimasukkan gitu ya ke dalam list orderan yang di order gitu setiap tahunnya. Nah kemarin tuh ada yang nanya gitu ya, masih ada yang nanya bisa kirim keluar kota apa enggak. Aku tuh takut ya teman-teman kalau kue kering dikirim keluar kota itu bisa hancur. Jadinya tuh meminimalisir aja, takutnya tuh nanti jadi mengecewakan kan di pelanggan gitu. Meskipun ada beberapa juga ya ekspedisi yang bisa keluar kota. Nah ini udah aku cetak semuanya, tinggal dioles pakai kuning telur dan ditaburi dengan keju. Masih banyak juga yang nanyain resep. Kadang-kadang aku sertakan pas aku lagi dubbing ya, tapi kadang-kadang tuh kayak videonya terlalu cepat, jadinya aku kayak keteteran pas ngedubbing. Jadi nanti kalau aku waktunya udah senggangan, insya Allah ya aku resepnya sertakan gitu di kolom deskripsi. Nanti nunggu aku waktunya lega ya. Nah ini tuh dioles semuanya pakai kuning telur, terus ditaburi sama keju. Kastengel aku tuh bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ciri khas aja gitu. Nah ini setelah semuanya dioles keju kuning telur dan keju, hasilnya tuh cuma 4 loyang kurang ya, ini 3 loyang setengah deh.
seperti ini ya, cantik sebelum masuk ke oven. Dipanggangnya pun sama dengan api sedang, terus juga nggak terlalu lama sih, biasanya cuma 20 menitan gitu. Oke, ini udah berbaris rapi semuanya, tinggal kita panggang aja. Seperti biasa aku manggangnya pakai oven tangkring. Nah, kenapa sih produksinya awal banget gitu ya? Ya, karena itu ya ada beberapa customer yang memang ada pengambilan kuenya di awal Ramadan, pertengahan Ramadan gitu. Jadi biar aku nggak keteteran juga. Nah, ini si kastengelnya udah matang, cuman tadi tuh di sini hujan besar terus kayak cahayanya kurang bagus banget ya hasilnya. Tapi nanti aku mau ambil videonya di depan setelah di packing biar nanti teman-teman bisa lihat hasilnya secara real gitu ya. Kalau ini mah di dalam ruangan hasilnya gelap banget ya, mana apa namanya ya kayak gini lah pokoknya. Kalau mendung hujan tuh di rumah aku, kalau di dalam ruangan tuh bikin sesuatu cahayanya tuh agak kurang jelas di kamera. Di packing atau ditatanya di toplesnya sama seperti ini ya. Kalau aku packing kue kering biasanya tuh bener-bener apa ya, rapat gitu ya teman-teman, nggak ada yang longgar, jadi bener-bener isiannya tuh full biar, karena kan ada beberapa customer juga yang minta pesan kue lebarannya untuk dijadikan hampers. Nah, aku tuh kalau bikin hampers atau parcel kadang ada yang di model tuh bener-bener toplesnya yang berdiri gitu-gitu ya, ada yang bener-bener bertingkat, jadinya kalau isi kue kering lebarannya full itu biasanya nggak akan rusak saat toples kue keringnya itu ditata secara berdiri gitu ya, atau vertikal. Kalau isiannya itu berongga atau kurang full gitu, biasanya kalau ditata berdiri itu toplesnya si kue lebarannya akan berantakan tatanannya gitu di dalam toplesnya. Nah, ini tuh aku benar-benar full gitu, rapet, nggak ada celah satu pun. Jadinya kalau mau diberdirikan si toplesnya pun tetap rapih isian kue kering lebarannya. Nah, jadi tuh resep yang tadi cuma dapat 4 toples ya teman-teman, 4 toples setengah, cuman yang setengah toples aku kasihin aja ke suamiku karena suami aku tuh penyuka banget kastengel. Jadi kalau aku bikin kastengel selalu deh minta jatah gitu. Oke, ini udah full ya, tinggal ditutup sama tutup toplesnya dan disolasi. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, real gambarnya kalau diambil dari luar gitu ya, cahayanya masuk banget, cantik banget kan, dan ini juga enak, teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Nanti insya Allah aku sertakan resepnya menyusul. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.